Aduh, ini kacau teman-teman. Jadi bulan Juli ini tahun 2024 ini saya tuh udah planning mau bersepeda touring 3 provinsi, tapi ini baru awal-awal bulan udah flu. Padahal baru tahap latihan ya. Ini memang musimnya itu aneh ya. Jadi musim kemarau tapi ada hujan. Jadi banyak yang flu kayak gitu. Ya, baik temen, saudara, bahkan saya sendiri kena. Dan rasanya tuh nggak enak. Jadi mau goes juga males-malesan. Oke semuanya, selamat datang lagi di channel Julius Gali Haji. Apa kabar kalian? Saya harap kabar kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Kalau kita goes waktu sakit itu gimana sih? Boleh apa enggak? Dan kalau boleh gimana caranya ya? Pasti nggak cuma saya aja yang mengalami flu tapi pengen goes. Kalau kalian yang udah mania pasti pengen banget ya goes walaupun badannya lagi nggak enak. Sebenarnya kalau sedang sakit, terutama flu atau ISPA, infeksi saluran pernafasan atas, boleh tidak sih olahraga, khususnya olahraga aerobik seperti bersepeda? Simpelnya ya, kalau saran saya mending jangan. Lebih baik kalian ambil istirahat yang cukup dengan suplemen-suplemen yang dapat membantu tubuh kalian cepat pulih. Terutama jika gejala yang dirasakan cukup berat dan mengganggu, ada baiknya periksakan diri ke dokter. Karena jika kalian skip atau melewatkan sesi olahraga, itu juga paling hanya membutuhkan waktu 3-5 hari saja untuk tubuh kalian sembuh dan memulihkan diri, lalu bisa lanjut bersepeda lagi. Namun namanya juga manusia ya, pasti ada aja yang gila bersepeda, dan pasti ada salah 1, 2, 3, 4, 5, atau bahkan banyak dari kalian, termasuk saya juga sih ya, yang tetap memilih bersepeda padahal badan sedang kena flu. Maka bagaimana jika sedang mengalami flu atau ISPA, tapi tetap mau bersepeda? Apa saja yang perlu diperhatikan? Lalu apa saja manfaat dan dampak negatif yang mungkin didapatkan? Untuk kalian yang mau bersepeda di saat sedang sakit, wajib untuk mengetahui kondisi tubuh kalian dan juga gejala yang kalian rasakan. Jika kalian merasakan gejala yang ringan seperti hidung tersumbat, bersin-bersin, maka sebenarnya kalian bisa bersepeda dengan intensitas ringan sampai sedang, yaitu intensitas yang mungkin bisa membuat kalian terengah-engah namun masih dapat berbicara atau menyelesaikan satu kalimat. Jika kalian familiar terhadap zona denyut jantung, maka intensitas olahraga ini cukup di zona 2, yaitu 60% hingga 70% dari denyut jantung maksimal kalian. Tapi jika kalian merasakan gejala yang cukup mengganggu seperti hidung tersumbat atau meler, bersin-bersin disertai nyeri tenggorokan atau nyeri telan, dan bahkan sampai batuk, maka cukup bersepeda dengan intensitas rendah yang membuat kalian masih bisa mengobrol tanpa terengah-engah, atau berada di zona 1, yaitu intensitas 50% hingga 60% dari denyut jantung maksimal kalian. Lalu jika gejala yang kalian alami itu mungkin tidak ada hidung tersumbat atau nyeri telan, tapi kalian merasakan sendi-sendi ngilu, otot pegal, mungkin juga merasakan sedikit pusing, atau bahkan sampai demam, maka kalian harus menghindari olahraga termasuk bersepeda. Karena gejala yang kalian alami lebih berat. Saat tubuh sudah merasakan gejala demam, maka tubuh sebenarnya sedang mengalami peradangan dan berusaha membuat sel antibodi yang akan berfungsi untuk menyerang patogen seperti virus. Dan tentu dibutuhkan sumber daya energi serta nutrisi yang banyak. Sedangkan jika kalian memaksa untuk bersepeda, maka kegiatan tersebut malah dapat memperlama penyembuhan flu kalian. Karena prioritas energi tidak lagi ke pembentukan sel antibodi dan perbaikan sel-sel tubuh yang rusak. Akan tetapi juga ke otot-otot yang sedang bekerja mengayuh sepeda. Lalu apakah bersepeda saat sedang flu itu berbahaya atau malah bermanfaat? Ya jelas, kalau kalian mengalami gejala flu yang sedang hingga berat, tentu bersepeda malah dapat mengakibatkan tubuh semakin lemah. Sel antibodi yang terbentuk tidak maksimal, hingga memburuknya infeksi yang kalian alami. Misalnya tadinya cuma hidung tersumbat dan nyeri telan, malah tambah jadi batuk, sesak nafas, badannya demam, yang mengakibatkan memperlama penyembuhan tubuh dari infeksi. Dan tentu saja bukannya bermanfaat, malah dampak negatif yang kita dapatkan. Tapi justru sebaliknya, jika kalian mengalami gejala flu yang ringan, maka dengan aktif bergerak, yaitu salah satunya bersepeda dengan intensitas rendah, tubuh akan meningkatkan aliran darah, metabolisme, dan suhu tubuh yang pada akhirnya mempercepat pembentukan dan pergerakan sel-sel antibodi, serta perbaikan sel-sel tubuh yang rusak dikarenakan infeksi virus atau zat patogen lainnya. Selain itu, sinar matahari pagi juga dapat membantu tubuh membentuk vitamin D yang dapat mempercepat penyembuhan infeksi saluran pernafasan dan pembentukan sel kekebalan tubuh. Manfaat pertama yang dirasakan saat bersepeda ketika flu adalah ketika mengalami gejala hidung tersumbat, maka saat bersepeda hidung akan terasa plong.
Wah, kalau ini saya senang banget deh. Apalagi hidung plong di tempat yang syahdu dan bisa menghirup udara sejuk kayak gini. Nikmatnya. Jadi apakah kalian harus bersepeda atau istirahat total saat sedang mengalami flu? Sebenarnya itu tergantung dari kalian. Hanya kalian yang tahu bagaimana tubuh kalian, dan kalian sendiri yang tahu apakah bisa bersepeda atau cukup jalan kaki singkat saja, atau malah harus istirahat total. Karena istirahat total saat kalian sakit dan sedang tidak enak badan bukanlah sebuah dosa. Dosa itu adalah ketika kalian tahu badan sedang tidak fit, tubuh sedang lemah, tapi dipaksakan bersepeda bahkan dengan intensitas tinggi demi mengejar achievement, mengejar target, dan mengejar pengakuan di kalangan sesama pecinta olahraga, atau hanya sekedar aktualisasi diri di sosial media. Ini kok kayak ngomongin saya sendiri ya? Pilih-pilih. Yang semuanya itu sebenarnya malah menyebabkan tubuh semakin lemah, kekebalan tubuh semakin turun, dan akhirnya memperparah serta memperlama sakit yang kalian alami. Lebih baik istirahat 3-5 hari dan bisa lanjut goes dengan badan yang lebih segar setelahnya, daripada 5 hari goes terus di saat badan tidak fit tapi tidak ada kebugaran yang didapatkan setelahnya. Lalu suplemen apa yang bisa membantu kalian dalam masa penyembuhan flu? Saya lebih suka sesuatu yang herbal. Saya suka sekali minum kopi hitam tanpa gula. Dan saat sedang tidak fit atau sakit, kopi pahit tersebut saya tambahkan jahe bakar. Rasanya jadi nikmat dan tenggorokan serta badan juga terasa hangat. Lalu buah-buahan tinggi vitamin C seperti jambu biji, jeruk, kurma itu juga sangat bagus untuk membantu pembentukan kekebalan tubuh kalian. Berjemur juga pilihan yang baik, karena dengan berjemur atau terkena sinar matahari pagi secara langsung, tubuh akan membentuk vitamin D yang salah satunya berguna untuk mempercepat penyembuhan ISPA. Untuk suplemen yang ada di pasaran, saya biasanya beli vitamin C, vitamin D3, dan vitamin B kompleks. Nah, kalau menurut kalian bagaimana? Saat sedang flu, lebih baik istirahat dulu atau tetap aktif berolahraga? Coba tuliskan pendapat dan pengalaman kalian di kolom komentar ya. Oke, semuanya cukup sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jika kalian temukan video ini menarik, kalian bisa bagikan video ini ke teman kalian, lalu tekan tombol suka. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari saya berikutnya. Saya Aji. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam sehat, salam goes, tetap semangat.